Dalam beberapa pekan terakhir, dinamika konflik di jalur Gaza memasuki fase baru yang menandai perubahan signifikan pada keseimbangan kekuatan. Pasukan pertahanan Israel, IDF, berhasil mengungkap dan melumpuhkan jaringan terowongan bawah tanah di Rafah, sebuah operasi yang menjadi pukulan strategis terhadap Hamas. Sistem terowongan yang selama hampir 2 dekade menjadi fondasi pertahanan, logistik, dan mobilitas militer Hamas kini berada di ambang keruntuhan. Laporan resmi IDF, diperkuat oleh kesaksian dari lapangan, menunjukkan bahwa operasi bawah tanah yang dilakukan di Rafah berskala besar dan terkoordinasi. Para militan Hamas yang terisolasi di kedalaman terowongan tanpa akses makanan maupun air akibat pengepungan berlapis dipaksa muncul ke permukaan. Sebagian besar ditangkap sementara lainnya dilumpuhkan dalam upaya melarikan diri. Dengan terowongan-terowongan utama kini ditutup dan dipenuhi beton, kemampuan Hamas mempertahankan jalur suplai serta pusat komandonya di bawah tanah terhempas drastis, membuka babak baru dalam operasi pendudukan wilayah selatan Gaza. Pada 21 November 2025, pasukan pertahanan Israel mengungkap salah satu jaringan terowongan bawah tanah terbesar dan paling kompleks yang pernah ditemukan di Gaza. Struktur ini membentang lebih dari 7 km, berada pada kedalaman sekitar 25 meter, dan mencakup sekitar 80 ruang persembunyian. Menurut informasi militer, jaringan terowongan ini diyakini sebagai lokasi tempat Letnan Hadar Goldin disandara setelah penculikannya. Terowongan tersebut berada di bawah kawasan permukiman padat di Rafah, dan jalurnya melewati berbagai fasilitas publik, termasuk area yang terkait dengan kompleks UNRWA, sebuah masjid, klinik, taman kanak-kanak, dan sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa infrastruktur bawah tanah tersebut digunakan oleh unsur senior Hamas untuk penyimpanan senjata, perencanaan operasi, serta tempat berlindung jangka panjang. Temuan ini menambah gambaran lebih luas mengenai skala dan kerumitan jaringan terowongan di Gaza, serta tantangan operasional yang ditimbulkannya dalam konflik yang terus berlangsung. Dalam kunjungan mendadak ke tengah latihan staf umum bertajuk Pembela dan Kekuatan, Kepala Staf menegaskan bahwa latihan ini merupakan elemen penting dalam meningkatkan kesiapan operasional IDF. Ia menjelaskan bahwa setiap skenario yang dilatihkan, termasuk skenario kejutan yang kompleks, dirancang untuk memperkuat kemampuan pasukan di semua tingkatan dan sektor. Menurutnya, latihan ini adalah fondasi bagi militer yang profesional dan selalu siaga, mampu bertahan ketika diserang, lalu dengan cepat beralih ke operasi ofensif untuk menetralisir ancaman terhadap warga negara dan perbatasan Israel. Latihan ini, tambahnya, memastikan bahwa IDF tetap berada pada kesiapan tertinggi menghadapi dinamika ancaman yang terus berkembang. Sementara itu, tekanan politik internasional meningkat. Negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas kembali menemui jalan buntu dengan perbedaan tajam mengenai implementasi tahap lanjutan kesepakatan yang disepakati di bawah pengaruh Washington. Pemerintah Amerika Serikat mendorong percepatan proses, namun Israel menetapkan satu syarat mutlak: seluruh sandera harus dipulangkan sebelum pembahasan tahap berikutnya dibuka. Tekanan terutama diarahkan pada 2 sandera terakhir, staf Sersan Ran Gui dan warga Thailand Sisak Ranal yang keberadaannya masih belum terungkap. Inisiatif Amerika Serikat untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional guna menjaga zona aman di Gaza juga tersendat. Negara-negara Arab dan Muslim menunjukkan keraguan, termasuk Azerbaijan, yang sebelumnya terbuka untuk berpartisipasi. Turki dan Qatar tetap berada di posisi strategis sebagai mediator, sementara Israel menyatakan keberatan terhadap keterlibatan keduanya dalam operasi penjaga stabilitas. Hampir 2 tahun sejak konflik terakhir pecah, Hamas menghadapi tekanan berlapis, militer, diplomatik, dan internal. Pertemuan antara pejabat senior Hamas dengan otoritas Mesir menandai sebuah kemungkinan baru, transformasi Hamas ke dalam entitas politik yang lebih formal. Gagasan pembentukan partai politik baru yang dirancang untuk memasuki ranah diplomatik dan proses rekonsiliasi internal Palestina mulai didiskusikan sebagai upaya memperpanjang relevansi organisasi di panggung internasional.
Dalam respons tuntutan internasional, Israel merancang zona kemanusiaan baru bernama Rafah Hijau, sebuah kawasan yang dimaksudkan sebagai tempat perlindungan bagi ribuan warga sipil Palestina dan dioperasikan tanpa campur tangan kelompok bersenjata. Pembersihan puing, penetralan amunisi yang belum meledak, dan penyegelan terowongan dengan beton telah dimulai sebagai persiapan pembangunan. Zona ini juga menjadi pondasi bagi rencana lebih luas yang disebut Gaza Baru, sebuah proyek berskala besar yang didorong oleh Amerika Serikat dan diklaim sebagai bagian dari kerangka rekonstruksi pasca konflik. Meskipun posisinya di Gaza terpuruk, Hamas memperluas aktivitasnya ke wilayah tepi barat, Suriah, dan Libanon. Di Suriah, jihad Islam Palestina semakin menguat di kampung pengungsi. Di Libanon, Hamas meningkatkan kerjasama strategis dengan Hizbullah, memanfaatkan ketegangan regional sebagai ruang manuver baru. Pada akhir 2023, sejumlah layanan keamanan Eropa mengumumkan penangkapan beberapa individu yang diduga terkait Hamas di Jerman, Belanda, dan Denmark. Investigasi lintas negara tersebut mengungkap adanya upaya untuk mencari, menyembunyikan, atau memindahkan persenjataan yang diyakini dipersiapkan untuk kemungkinan serangan di Eropa. Jaksa Jerman menyatakan bahwa para tersangka memiliki hubungan dengan jaringan yang sebelumnya menyimpan cache persenjataan di beberapa lokasi di luar negeri, termasuk Bulgaria dan Denmark, serta melakukan pencarian lokasi potensial di Polandia, meski upaya itu tidak menghasilkan temuan. Temuan ini tidak menunjukkan keberadaan unit operasional Hamas yang terstruktur di setiap negara Eropa, namun mengindikasikan bahwa sebagian anggota jaringan Hamas atau simpatisannya berupaya memanfaatkan sejumlah wilayah Eropa untuk logistik, penyimpanan persenjataan, atau perencanaan aktivitas teror. Kasus-kasus tersebut kini tengah diproses di berbagai pengadilan Eropa, sementara penyelidikan lanjutan masih berlangsung untuk menilai skala dan kedalaman jaringan tersebut. Jaringan global ini menunjukkan kemampuan adaptasi Hamas dalam memanfaatkan celah keamanan Eropa dan melemahkan sistem deteksi terhadap ancaman terorisme lintas negara. Aktivitas Hamas dan kelompok afiliasinya memicu peningkatan koordinasi keamanan di antara negara-negara Eropa dan Israel. Pemantauan aliran dana, perekrutan, dan logistik terorisme menjadi agenda prioritas. Upaya pencegahan radikalisasi diperluas, sementara operasi intelijen bersama terus dilancarkan untuk menekan kemungkinan serangan di luar Timur Tengah. Di utara, situasi dengan Lebanon tetap tegang. 1 tahun setelah perjanjian gencatan senjata, Israel tetap menjalankan kebijakan intervensi terbatas di Lebanon, menargetkan infrastruktur dan militan Hizbullah. Pengeliminasian kepala staf militer Hizbullah baru-baru ini di Beirut menjadi pengingat bahwa Israel mempertahankan kebebasan bertindak penuh dalam menghadapi ancaman di perbatasan utara. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyampaikan pesan langsung kepada pemerintah Lebanon. Ia meminta Lebanon membubarkan Hizbullah demi melindungi rakyatnya. Sebuah pesan yang terdengar keras, tetapi mencerminkan tekanan diplomatik yang semakin meningkat. Pemerintahan Trump sebelumnya telah menetapkan tenggat waktu 31 Desember bagi pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah dengan ancaman penjatuhan tanggung jawab jika gagal. Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Hizbullah terus mempersenjatai diri dan mengatur ulang kekuatan. Sementara operasi udara Israel dapat menunda, namun tidak mampu sepenuhnya menghilangkan ancaman tanpa operasi darat besar-besaran, sesuatu yang tidak diinginkan publik Israel saat ini. Inisiatif diplomatik terbaru melibatkan dialog langsung antara aktor-aktor utama regional dan internasional, termasuk Mesir dan Amerika Serikat. Utusan Amerika Tom Barak mengajukan 6 syarat utama yang menuntut transformasi Hizbullah menjadi partai politik tanpa sayap militer dan pelucutan senjata di bawah pengawasan internasional. Namun, skeptisisme tetap tinggi di tengah peringatan dari para diplomat Barat mengenai potensi eskalasi militer yang lebih luas di Lebanon. Di tengah krisis domestik seperti kelangkaan air, pemadaman listrik, dan polusi udara di Teheran, pemerintah Iran tetap mengalirkan dana besar, mencapai miliaran dolar, ke Hizbullah dan kelompok-kelompok proksi lainnya melalui jalur penyelundupan di Irak, Suriah, dan Turki. Meski tekanan sosial di dalam negeri meningkat, kekuatan oposisi belum mampu menantang dominasi rezim secara efektif. Di bidang nuklir, para analis menilai bahwa kekuatan Iran mengalami kemunduran akibat kehilangan sejumlah ilmuwan dan program nuklirnya sementara ini berjalan lambat. Namun di sektor rudal dan terorisme lintas negara, Iran tetap aktif,
khususnya di Afrika dan Asia, dengan memanfaatkan jaringan proksi dan sindikat kriminal untuk menargetkan kepentingan Yahudi dan Israel di luar negeri. Mossad, bersama Dinas Keamanan Afrika, berhasil membongkar beberapa rencana serangan di Senegal, Uganda, dan negara-negara lain, menandakan efektivitas kerjasama intelijen internasional dalam membendung ancaman ini. Sejak gencatan senjata diberlakukan, lebih dari 16.600 truk bantuan menyapai Gaza. Hampir setengah dapur umum menyiapkan lebih dari 1,5 juta santapan setiap hari. Koordinasi antara COGAT dan lembaga internasional berjalan ketat. Meskipun pada akhirnya, seluruh akses tetap dikendalikan Israel untuk mencegah penyalahgunaan bantuan oleh kelompok militan. Dengan runtuhnya terowongan Rafah, tersendatnya diplomasi internasional, tekanan berlapis terhadap Hamas dan ancaman regional yang terus bergeser dari Lebanon hingga Iran, konflik Gaza kini berada pada titik balik yang menentukan. Israel berusaha membentuk arsitektur keamanan baru melalui zona-zona stabilisasi, sementara Hamas dipaksa menimbang kembali eksistensinya antara bertahan sebagai kelompok bersenjata atau bertransformasi menjadi entitas politik. Di luar Gaza, jaringan teror transnasional, operasi intelijen lintas negara, serta dinamika proksi regional menunjukkan bahwa perang tidak lagi terbatas pada satu arena, melainkan menyebar dalam bentuk-bentuk yang lebih canggih dan sulit dideteksi. Di tengah semua ini, satu kenyataan tak terbantahkan. Setiap langkah yang diambil sekarang, baik oleh aktor lokal maupun global, akan membentuk keseimbangan kekuatan Timur Tengah selama 1 dekade ke depan. Namun pada fase krusial inilah muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari. Pertanyaan yang menentukan arah sejarah selanjutnya. Jika semua kelompok bersenjata dipaksa mundur, jaringan teror global ditekan, dan zona aman baru mulai dirancang, apakah arsitektur keamanan baru di Gaza dan kawasan benar-benar dapat bertahan tanpa perubahan radikal pada strategi politik regional dan intelijen internasional, atau justru kita sedang membangun fondasi rapuh yang akan runtuh dalam siklus konflik berikutnya? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.